dengan jamaah yang ada di masjid. Tidak boleh ada jarak. Tidak boleh ada jarak, ya. Tidak boleh ada jarak karena salat berjamaah itu harus bersama di tempat yang sama, bukan di tempat yang berbeda. Jadi tidak benar kalau seorang wanita yang sholat di rumah lalu dia sholat pada saat jamaah di masjid sudah mulai sholat, karena terdengar suaranya dengan melalui speaker misalnya imamnya, lalu ketika terdengar waladhdallin dan jamaah itu pada amin, lalu wanita yang sholat di rumah pun mengatakan amin. Karena bagaimana dikatakan dapat keutamaan? Karena sholat berjamaahnya itu tidak, ingat para jamaah sekalian, kaidah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ada kaidah ibu dan para pendengar dan pemirsa yang lain, semua keutamaan di dalam Al-Quran dan hadis dari suatu amal itu lahir dari amal yang sesuai dengan sunnah. Semua keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan zakat, keutamaan umrah, haji, itu lahir dari mana? Ketika amalan kita sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, apakah seorang wanita yang salat sendiri di rumah dengan niat berjamaah dengan jamaah yang sholat di masjid, apakah itu sesuai dengan sunnah? Tidak benar. Yang ada ketika wanita itu sholat di masjid, lalu aminnya bersama, serentak, ya, sama, berbarengan, mendapatkan keutamaan. Jadi dilihat dari sisi hukum, dia bukan sholat berjamaah, jadi tidak mendapatkan keutamaan itu. Wanita yang sholat di rumah akan mendapatkan keutamaan, yaitu ketika mengaminnya bersama, serentak, berbarengan, ketika dia sholat berjamaah dengan wanita lain, dengan mahramnya misalnya. Lalu jamaah atau makmum di sini aminnya bersama, berbarengan, maka insya Allah akan mendapatkan keutamaan, yaitu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan sholat sendiri lalu niat berjamaah atau berusaha membarengi aminnya wanita, si ibu, dengan aminnya jamaah di masjid. Tentu hal itu tidak ada keutamaannya, karena cara sholat seperti itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Dan kami berikan satu kesempatan untuk pertemuan terakhir sebelum diberikan itikaf oleh Ustaz. Kami persilakan di 0218236544. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa ini, di mana? Dan Abu Salman di Bitung. Silakan Pak Abu Salman, pertanyaannya. Pertanyaannya ini tentang masalah dari nama imam di imam itu sama imam itu tidak boleh diikuti. Sekarang ada pakar-pakar umum yang memberitakan bahwa sholat itu harus berjauhan atau dalam setiap sholat harus ada urut nantiannya. Oh, gitu. Jadi apakah kamu imam itu dipilih seperti itu sholat mana dari tersebut itu harus diikutinya? Itu kalau ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan berikan jawaban dan sekali kita. Imam yang dimaksud imam salat, bukan fatwa ulama, bukan imam yang dimaksud adalah di sini adalah umara atau pemerintah. Yang dimaksud di sini innama ju'ilal imam liutamma bih. Jadi imam dimaksud adalah imam salat. Jadi kalau kita berjamaah, ya, maka apapun yang dilakukan imam kita ikuti walaupun salah. Jadi yang menanggung dosa imam, kita tidak menanggung dosa sebagai makmum. Bukan yang dimaksud adalah ulama atau pemerintah dalam hal ini, gitu loh. Karena dalam hal ini kita tidak boleh taat pada pemimpin dalam hal maksiat kalau memang maksiat, ya, karena kaidah mengatakan la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada pemimpin dalam hal yang bersifat maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Karena taat kepada pemimpin, kepada umara, kepada waliul amr, yaitu umara dan ulama, itu tidak mutlak, harus dengan syarat. Syaratnya apa? Yaitu dalam hal yang baik, dalam hal yang ma'ruf. Karena Nabi alaihissalam ketika menjelaskan ayat Allah Jalla wa Ala surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah atii'ur rasul ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri di antara kalian, yaitu ulama dan umara. Kata Syekh Sa'di,
Kata Syekh Sa'di yaitu waliul amr, ulama, umara dan ulama. Maka Nabi alaihissalam menjelaskan karena di situ ada kesalahpahaman di kalangan sahabat memahami taat kepada pemimpin, yaitu mentaatinya sampai dalam hal yang salah. Maka Nabi alaihissalam mengatakan dalam Sahih Bukhari, innama ta'atu fil ma'ruf, buat taat pada pemimpin, pada waliul amr itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Nah, terkait dengan himbauan salat dengan berjarak, justru wallahu alam yang saya ketahui justru fatwa ulama justru tidak salat di masjid, ya, tidak salat di masjid karena masalahnya adalah bukan masalah salatnya berjarak 1 meter, ya. Di situ kalau kita sudah bermakmum berjamaah dengan imam, ya kita ikuti imam amalan salatnya. Tetapi salat berjamaah dengan berjarak 1 meter justru cara salat seperti itu, ya, pertama tidak sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi alaihissalam. Yang kedua, ditiadakannya salat berjamaah di masjid, ya, itu bukan apa namanya, pertama tidak sesuai dengan sunnah. Yang kedua, tidak menjamin kita selamat dari penularan wabah, ya, tidak menjamin kita selamat dari penularan wabah karena keputusan resmi daripada WHO adalah lebih aman lagi jarak 2 meter. Nah, pertanyaannya, kalau kita berjamaah 2 meter itu sholat apa begitu loh. Jadi ketika tidak ada jaminan tidak terjadinya penularan, maka kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam adal jalbil masalih, menghindari mudarat dalam hal ini adalah menghindari wabah. Ingat, kita ini diperintah oleh Allah untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita, agar kita selalu beribadah. Setiap detik dari umur kita dan sehat kita harus manfaatkan untuk menambah pahala, menambah bekal akhirat. Jangan kita sia-siakan. Allahu Jalla wa'ala berfirman, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Allahu Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan biarkan jiwa kalian melayang, ya, karena Allah sangat sayang kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Artinya Allah tuh sangat mencintai kita, dengan harapan kita selalu bertahan hidup, karena hidup kita berbeda dengan hidup orang kafir. Hidupnya mereka menambah dosa, tapi hidupnya kita, umurnya kita menambah pahala. Oleh karena kita seorang muslim, ikuti fatwa ulama, himbauan ulama, selama himbauan tersebut dalam hal yang baik, dan ikuti himbauan pemerintah selama himbauan mereka, perintah mereka dalam hal yang baik. Karena mentaati pemimpin, mentaati waliul amr, mentaati pemimpin, umara dan ulama dalam hal yang baik adalah ibadah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 59 tersebut, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulul amri minkum, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri antara kalian. Kata Syekhul Islam, sebagaimana taat kepada pemimpin, taat kepada Allah ibadah, taat kepada Rasul juga ibadah, maka taat kepada waliul amr dalam hal yang baik, maka taat kepada waliul amr, taat kepada pemimpin, taat kepada ulama dalam hal yang baik juga ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah perintahkan. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, selama niat kita adalah bin niyati ta'ati lillah, ta'atan lillah. Jadi kita mengikuti himbauan pemerintah, mengikuti himbauan ulama, fatwa mereka dengan niat apa? Kalau kita ingin mendapatkan pahala ibadah, biniyati ta'ati lillah, dengan niat taat kepada Allah, karena Allah perintahkan kita mentaati ulil amr. Jadi dengan demikian insyaallah, dengan kita mengikuti himbauan pemerintah, ya, himbauan ulama, fatwa mereka untuk tidak sholat di masjid, tidak sholat jamaah, tidak sholat di masjid, karena memang virus ini menyebar karena adanya kerumunan, adanya perkumpulan, maka kita ambil sebab. Ya ikhwatal iman, kita harus mengambil sebab secara maksimal, karena tidak dikatakan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala kalau kita tidak mengambil sebab secara maksimal. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita bertawakal, maka Allah justru akan menolong kita ketika kita bertawakal kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah. Apapun kebutuhan kita, apapun yang kita inginkan, akan Allah
berikan, akan Allah atasi selama kita bertawakal yang benar sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jawaban yang bermanfaat baik dari pesan singkat maupun via telepon, dan karena terbatasnya waktu untuk menjelang dikumandangkan adzan maghrib Jurai Jakarta dan sekitarnya, sebelum kami akhiri mohon Ustaz berikan iktiqah pada Ustaz. Ya ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh kaum muslimin, di saat ini kita sedang dalam keadaan diuji oleh Allah taala dengan ujian yang berat. Ujian yang berat. Beraktivitas di rumah tidak mudah. Berdiam diri di rumah tidak mudah. Tidak berinteraksi dengan orang lain, karena kita adalah makhluk sosial, sangat berat. Sangat berat sekali. Ini ujian dari Allah Jalla wa'ala. Ujian, ketika diuji dengan ujian musibah, maka kewajiban kita adalah bersabar. Kewajiban kita adalah bersabar. Beribadahlah kepada Allah di saat ini adalah dengan bersabar. Namun ada hal yang ingin saya sampaikan, ikhwatal iman. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat Allah Jalla wa'ala, "Dhaharal fasadu fil barri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi ma'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia, agar mereka kembali, agar mereka bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Apa kata Syekh bin Baz? Kalau ada orang yang tidak memahami dan tidak menangkap pesan di balik musibah, di balik ujian musibah, di mana Allah Ta'ala dengan menimpakan musibah, di mana Allah meminta kita untuk menangkap pesan Allah agar kita bertaubat, maka sebuah kebodohan bagi kita semua. Kalau kita tidak menangkap pesan Allah di balik musibah, maka ini kebodohan kita, ikhwatal iman. Artinya ketika Allah menimpakan musibah dengan berupa bala seperti wabah penyakit ini, Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita agar kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka yang kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tinggalkan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Tinggalkan semua perkara bid'ah, amalan-amalan, akidah, apapun yang tergolong sesuatu atau perkara yang baru dalam agama. Tinggalkan maksiat, dosa-dosa besar, ikhwatal imam. Tidak akan berakhir keadaan seperti ini kalau kita tidak meninggalkan sebab murkanya Allah Jalla wa'ala. Tinggalkan syirik, tinggalkan bid'ah, tinggalkan semua yang dimurkai Allah, tinggalkan semua yang dibenci Allah Jalla wa'ala, yang bersifat haram, dosa besar, semuanya ikhwatal imam. Kemudian banyak berdoa, karena amal yang sangat dicintai Allah Jalla wa'ala adalah doa. Sampai Nabi alaihissalam bersabda, la yurdul qadha illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir. Ini takdir Allah Jalla wa'ala. Kita harus imani bahwa kita harus menerima dengan ikhlas dan ridha, bahwa Allah takdirkan kita mendapatkan ujian yang bersifat global seperti ini. Ini adalah ujian dari Allah Jalla wa'ala. Maka kita harus sabar menghadapinya. Namun ya ikhwatal iman, karena doa dapat merubah takdir, maka kita perbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Doa agar Allah segera mengangkat bala ini. Doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam, dan doa-doa yang lain. Perbanyak doa ikhwatal iman. Ayo bangun malam, sujud, sholat tahajud, bangun malam, minta kepada Allah, menangislah kepada Allah, ya Allah angkat bala ini. Jangan santai-santai, jangan cuek, jangan tidak peduli, beraktivitas seperti semula. Dan ingat, kita mengatakan akan berakhir ini 2 pekan, 3 pekan. Ya ikhwatan, tidak bisa bala ini hanya berakhir dengan kita berjarak, misalnya dengan social distancing misalnya, atau menjauhi fisik kita dengan yang lain. Justru wabah ini karena dosa. Jadi kita harus ambil sebab yang membuat kemurkaan Allah itu menjadi hilang. Tinggalkan dosa, kepada Allah Jalla wa'ala bertobat, dan perbanyak doa, karena doa adalah amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila Allah merindukan doa kita, apabila Allah Jalla wa'ala merindukan doa kita dan istighfar kita, maka Allah akan menimpakan bala kepada kita. Allah Jalla wa'ala menimpakan bala kepada kita karena Allah rindu, karena Allah Jalla wa'ala menginginkan doa dan istighfar kita. Berarti
mungkin di antara kita jauh dari istighfar, jauh dari doa, sehingga Allah menimpakan bala. Saatnya saat ini ya ikhwatal iman, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah segera mengangkat bala ini, mengangkat musibah ini, dan sehingga kita bisa kembali beraktivitas. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanksi yang telah berkenan